Sebenarnya Kajolalidon itu bukanlah nama orang, tapi dia adalah nama gelar. Dia adalah pemberian di dalam kehidupan masyarakat Bugis. Oleh karena itu, Kajolalidon adalah orang yang cerdas, bijaksana, berasal dari Kampung Lidong di Kabupaten Bone sekarang. Nama sebenarnya Kajolalidon itu adalah Lamelong. Dia berasal dari golongan masyarakat biasa, bukan bangsawan. Sewaktu kecil, dia adalah pengembala kerbau. Hidup sebagai petani dan mengembala kerbau orang tuanya. Sejak kecil, dia sudah bisa menunjukkan kecerdasannya, keterampilannya, merangkai kata-kata yang bijak, benar, dan baik, dan penuh logika. Salah satu contoh, ada utusan Raja Bone ingin menemui kepala kampung Lalidong. Dia bertanya kepada Lamelong sebagai pengembala kerbau. "Wahai anakku," katanya dia, "di manakah letaknya rumah kepala kampung Lalidong?" Lamelong sebagai pengembala kerbau, dia menjawab dengan santai bahwa di sana tempatnya. Rumahnya memiliki 3 tangga. Orang yang bertanya ini kemudian melangkahkan kakinya ke kampung Lidong. Ditelusurilah kampung Lidong itu. Ternyata di kampung Lidong tidak ada rumah memiliki 3 tangga. Karena di dalam kebudayaan Bugis, bahwa rumah orang Bugis itu rata-rata hanya 2 tangganya. Kalau kelihatan dari luar. Ada tangga di depan, ada tangga di belakang. Karena bentuk rumahnya rumah panggung. Setelah keliling tidak menemui, susahnya ditemui mana rumah yang 3 tangganya. Pemahaman Lamelong adalah tangga ketiga itu adalah ada di dalam rumah untuk menuju ke loteng. Atau rakean orang Bugis katakan sebagai tempat menyimpan padi atau barang-barang berharga lainnya. Disitulah kita bisa melihat bahwa Lamelong secara logika dia sudah memikirkan bahwa rumah Bugis itu bukan hanya 2 tangganya, 3 tangganya. Tapi pada umumnya orang, anak-anak sampai orang dewasa hanya memahami bahwa rumah orang Bugis itu hanya 2 tangganya. Disinilah bagaimana peran Lamelong bisa merubah pola pikir masyarakat pada itu. Itu yang pertama yang kita bisa melihat. Kemudian kedua, ada juga utusan raja yang kedua kalinya untuk ke sana. Tapi nama Lamelong sudah dikenal sebenarnya. Barulah orang itu, utusan itu menemui Lamelong di pinggir sungai. Dia bertanya, bagaimana dalamnya itu sungai? Lamelong mengatakan, lihatlah atau bertanyalah kepada teman Anda. Orang itu mengatakan, tidak ada teman saya cuma sendiri. Lamelong mengatakan, itu teman Anda yang Anda pegang. Itu artinya berteman dengan tongkatnya. Tongkat itulah akan dijadikan sebagai untuk mengukur sungai itu. Diketahuilah bahwa yang anak ini, pengembala ini punya kemampuan untuk membalas kata-kata yang luar biasa waktu itu. Sehingga utusan itu mengatakan, siapa namanya nak? Dia bilang, nama saya Melong. Orang tua itu mengatakan, oh Lamelong. Melong pun sendiri mengatakan, saya bukan Lamelong, nama saya Melong. Kenapa Lamelong? Kenapa bukan Lamelong? Karena di kampung ini de gaga lamelona. Artinya tidak ada orang di kampung ini ubi lehernya. Kan begitu. Artinya Lamelong itu lamelona.
Nggak ada. Bagaimana kehebatan Lamello cerdas di dalam menerima, menjawab kata-kata dengan yang baik. Akhirnya Lamello menjadi seorang dewasa. Bukan hanya dari kata-kata seperti itu, tapi mulailah terkenal namanya di seantero kerajaan Bone masa itu. Dia luar biasa waktu itu. Bukan hanya merangkai kata-kata, tapi dia sudah mulai pintar menasehati anak-anak, anak cucunya di kampung itu. Terkait dengan kecerdasan, merangkai kata-kata, kecerdasan dalam hal kejujuran. Sementara waktu itu Raja Bone, Laulio, yang dikenal juga sebagai Bote, memanggil Lamello, masih Lamello namanya, untuk hadir di istana. Kemudian ditanya hal-hal terkait dengan bagaimana kerajaan ini bisa lestari, rakyatnya makmur, rakyatnya harmonis, tidak terpecah belah. Lamello menyampaikan hal-hal itu, menasehati raja terkait bagaimana cara memerintah yang baik, bagaimana rakyat bisa diajak untuk kerjasama di dalam memakmurkan, memajukan kerajaan Bone masa itu. Pada saat itu, Lamello diangkat menjadi penasehat raja. Kemudian digelari namanya Kajolaliddon. Jadi Kajolaliddon barulah muncul pada saat itu. Setelah diangkat menjadi penasehat raja, maka dia pun juga menjadi lise sauraja. Artinya penghuni istana. Walaupun secara fisik tidak tinggal, tidak hidup di dalam istana. Berbeda dengan inan-inan pengasuh, dayan-dayan, atau yang lainnya. Yang secara fisik dan formal tinggal di dalam istana. Tetapi tidak disebut dengan lise sauraja. Berbeda dengan Kajolaliddon. Dia tidak tinggal di istana, tetapi diberi atau disebut dengan lise sauraja. Sedangkan dayan-dayan, inan-inang, dan segalanya, termasuk juga kino, artinya yang menyusui anak raja, itu juga tinggal di dalam istana secara formal dan fisik, tapi tidak disebut sebagai lise sauraja. Lise sauraja adalah orang-orang yang memiliki status tinggi dan punya peranan dan tugas yang sangat prinsip, fundamental di dalam kepentingan pemajuan ketatanegaraan di dalam istana kerajaan. Setelah Kajolaliddon diangkat sebagai penasehat raja, maka mulailah dia bekerja, memberi nasihat kepada raja bahwa untuk kerajaan Bone bisa eksis kuat dan didukung oleh rakyatnya, tidak terpecah belah. Sehingga Kajolaliddon menyampaikan kepada raja bahwa untuk menguatkan kerajaan Bone, maka raja harus melakukan sesuatu yang terbaik. Raja tidak boleh tidur matanya siang malam. Ya, itu maksudnya itu adalah bahwa raja harus betul-betul memikirkan sesuatu untuk kepentingan rakyatnya. Maka raja pun juga harus menerapkan kejujuran, berpikir cerdas dan jujur. Bukan hanya pikiran yang cerdas yang harus dilakukan, tapi kejujuran pun harus dilakukan. Artinya bahwa raja tidak boleh mengambil kalau bukan haknya. Dicontohkan secara gampang kepada masyarakat. Jangan engkau mengambil kayu yang sudah disandarkan kalau bukan kamu yang menyandarkannya. Artinya orang kayu yang sudah disandarkan
itu berarti ada yang punya. Anda tidak boleh mengambil itu. Kemudian bukan hanya kepada raja, tetapi bagaimana berfungsi sebagai duta keliling. Bagaimana fungsinya sebagai duta keliling, mendatangi misalnya Raja Sopeng, Raja Wajo, untuk menggalang persatuan 3 kerajaan bersaudara di Sulawesi Selatan. Bone sebagai kakak, Wajo sebagai yang di tengah, dan Sopeng sebagai adik bungsu. Hal ini dilakukan cukup lama, bertahun-tahun. Akhirnya duta keliling ini sebagai Kajolalidon ini diterima oleh 3 kerajaan ini. Kemudian dilakukanlah perjanjian di Timurung. Maka lahirlah perjanjian Timurung yang mana ketiga kerajaan ini bersaudara. Kita kenal sampai sekarang ini. Bosowa, Bone, Sopeng, Wajo. Itu adalah ide gagasan dari Kajolalidon. Selain itu, pada saat kerajaan Goa menyerang Bone, di mana Raja Goa meninggal di wilayah kerajaan Bone pada saat itu, ide dan gagasan Kajolalidon adalah mengantar jenazah Raja Goa yang ke-11 itu, mengantarnya ke istana kerajaan Goa. Tidak langsung ditanam di sana, tetapi dengan rela, dengan senang hati, dengan ikhlas mengantar jenazah Raja Goa yang meninggal di medan perang di daerah sekitar Bone, diantar ke istana Goa, diserahkan di sana. Ini menunjukkan bahwa selain melahirkan nilai persaudaraan antara Goa dan Bone yang selesai perang, dia juga bisa meminimalisir kehangatan atau rasa dendam antara kedua kerajaan ini di dalam penyelesaian perdamaian. Setelah itu, maka ide Kajolalidon untuk melakukan perjanjian antara Goa dan Bone. Maka lahirlah perjanjian Calepa tahun 1568 kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi nanti. Tapi intinya bukan tahunnya, tapi intinya adalah memberi keuntungan kepada Bone tapi tidak merugikan kerajaan Goa. Itulah ide yang bagus. Inti perjanjian adalah kerajaan Bone meminta diserahkan wilayah-wilayah kerajaannya yang sudah ditaklukkan oleh Goa. Jadi Bone meminta kembali wilayah-wilayah kekuasaannya yang telah dikuasai oleh kerajaan Goa. Ya, keuntungannya di situ, tapi tidak merugikan kerajaan Goa karena memang wilayahnya Bone. Tapi inti sebenarnya perjanjian Cacalepa itu adalah bagaimana Goa dan Bone pada masa itu menjalin hubungan persaudaraan. Jalin hubungan persaudaraan. Kalau ada musuhnya Goa, maka Bone pun juga menjadi musuhnya itu. Begitu pun juga sebaliknya. Siapapun musuhnya kerajaan Bone, maka juga itu adalah musuh kerajaan Goa. Kalau ada orang Goa yang ingin berkunjung ke Bone, maka dianggap sebagai berkunjung ke negerinya sendiri. Begitu juga orang Bone, kalau berkunjung ke Goa, maka dia sepertinya berkunjung ke negerinya sendiri. Maka lahirlah ungkapan, si weni mito Bone ma beniri Goa, maka dia sudah menjadi orang Goa. Begitu juga sebaliknya. Satu malam saja orang Bone bermalam di Goa, maka orang Goa lah dia. Begitu juga sebaliknya, satu malam saja orang Goa bermalam di Bone, maka orang Bone lah dia. Itu artinya bahwa tidak ada perbedaan, tidak ada orang pendatang, tidak ada
orang pribumi di situ. Itulah konsepnya. Kajolalidon bagaimana bisa mengharmoniskan antara kerajaan-kerajaan pada masa itu. Demikian pun juga orang Luwu. Orang Luwu dengan Bone juga dijalin seperti itu. Satu malam saja orang Bone bermalam di Luwu, maka orang Luwu lah dia. Begitu juga sebaliknya, orang Luwu satu malam bermalam di Bone, maka orang Bone lah dia. Begitu juga, satu malam orang Bone bermalam di Mandar, maka jadi orang Mandar dia. Begitu juga sebaliknya, bila mana orang Mandar bermalam di Bone, maka itu menjadi orang Bone. Itulah konsep bagaimana menjalin keharmonisan. Ya, integrasi yang kuat pada masa itu dibangun oleh Kajolalidon. Nah, bagaimana kerajaan-kerajaan itu bisa dipersatukan oleh Kajolalidon. Nah, di sisi lain, bagaimana menggalang keharmonisan warga masyarakat Bone agar supaya dia tidak lari, tidak merantau kemana-mana, tetap ingin tinggal dan mendukung rajanya. Maka Kajolalidon selalu menasihati rakyatnya Bone bahwa engkau harus menjaga harkat dan martabat sebagai orang Bugis, yaitu masalah siri. Ada siri terkait dengan kepribadian pribadi, ada siri keluarga, dan ada siri tanah. Siri tanah inilah adalah bagaimana menjaga kerajaan Bone kita tetap bersatu warga masyarakat itu sendiri. Selain itu, Kajolalidon juga menyampaikan bagaimana nilai-nilai geteng, nilai ketegasan bagi orang Bugis agar supaya dia bisa apa yang diucapkan sama dengan perbuatannya. Itu geteng adalah ketegasan. Bagaimana raja menyampaikan sesuatu atau rakyat itu menyampaikan sesuatu dan harus dibuktikan sesuai dengan perkataannya. Ada nagau. Satunya kata dan perbuatan. Kita bisa melihat sekarang ini. Konsep Kajolalidon pada 16 sudah bagus. Tapi sekarang ini bagaimana kita, pemimpin kita. Ya, kita melihat kalau ada kampanye-kampanye, pemilu kada atau pemilihan umum dan segalanya, pemilihan legislatif. Kita bisa lihat. Apakah janji-janji itu ditepati dengan baik setelah dia sukses. Kita bisa lihat. Padahal Kajolalidon sudah menasihati anak cucunya, termasuk raja. Apapun yang Anda katakan, maka harus dibuktikan dengan perbuatan. Kalau Anda berjanji, maka janji itu adalah utang dan harus ditepati. Itu adalah konsepnya. Kemudian menasihati juga kepada anak cucunya kerajaan Bone. Anak cucu warga masyarakat Bone. Bahwa engkau anak-anakku semuanya, dia kesampaikanlah. Saya begitu, mungkin begitu nadanya. Tanamkanlah pada diri Anda bahwa jangan engkau mencari sesuatu, tapi tanamkan pada diri Anda bahwa ia tepaja kusapa pacoli loloengi aju marakwa. Waktu itu belum ada sekolah formal tidak ada, SD, SMP belum ada. Tetapi Kajolalidon sudah menanamkan motivasi untuk belajar kepada anak cucu di kerajaan Bone. Ia tepaja kusapa pacoli loloengi aju marakwa. Artinya, yang tak henti-hentinya ku cari adalah ilmu yang dapat menguncuk mekarkan dahan kering. Adakah ilmu yang dapat menguncuk mekarkan dahan kering? Mustahil kalau ada. Sampai di ujung dunia pun tidak ada. Tapi ini makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Bugis pada umumnya. Itu adalah bagaimana memotivasi anak-anak agar supaya dia lebih cerdas. Mencari ilmu sampai di lian lahat. Kan begitu.
Beda dengan falsafah sekarang. Tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Gampang sekali negeri Cina sekarang. Karena ada pesawat dan segala. Gampang dicari. 5 jam atau berapa jam sudah sampai di negeri Cina. Tapi adakah ilmu yang dapat memakar dangkal? Susah sekali. Itulah leluhur orang Bugis menanamkan ilmu pengetahuan kepada anak-anaknya. Kemudian ada lagi satu. Bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi juga keterampilan yang harus ditanamkan. Yaitu apa? Mau ni galongkok kaluku, punatu pandre mitte ini. Walaupun kelapa hampa, tapi orang terampil yang memungutnya akan bermanfaat juga. Artinya bahwa seseorang, utamanya orang Bugis, harus memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Seperti itu tadi. Kemudian juga harus mencari keterampilan. Seperti tadi pesannya. Walaupun kelapa hampa, tapi kalau orang terampil yang memungutnya pasti bermanfaat. Maka orang Bugis itu harus memiliki pengetahuan yang cerdas dan keterampilan yang tinggi. Sekarang sudah bagus. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus dikuasai juga. Bukan hanya ilmu pengetahuan itu. Tetapi harus ditutup dengan yang ketiga. Kalau Anda sudah menguasai ilmu pengetahuan, Anda sudah menguasai keterampilan, itu artinya belum sempurna seorang manusia Bugis menurut leluhur orang Bugis. Yang ketiga itu apa? Moralitas, kejujuran, seperti yang disampaikan Kak Jalalido. Cerdas dan bijaksana, moralitas tinggi. Dalam ungkapan Bugis dikatakan, icaui acai kolempue. Kalah semua kecerdasan, kepintaran daripada kejujuran.